kondisi negara maupun soal Gibran. Karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit gitu. Dalam artian Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari dia aktif di militer, lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara mengobok-obok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai. Setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Tri Sutrisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal Polri di bawah Kemendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Begitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram. 8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, Sen, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin. Sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Apa, Wan? Coba, Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 dicoret? poinnya itu satunya itu adalah adili Jokowi. Lu tahu nggak kenapa dicoret? Tahu dong. Ini kan Kenapa? kita ketemu narasumber dari yang terlibat ya. Jadi ingin menyesuaikan dengan kodenya Prabowo. Apa itu? Prabowo kan 08. Nah, ini kan biar petisi 8 gitu ya. Dan nomor 8-nya adalah pemakzulan Gibran begitu. Biar teringat lah, terngiang-ngiang. Ya, tapi kan juga Prabowo kan sebenarnya menghargai Jokowi ya waktu itu ya, dengan dia merayakan hidup Jokowi gitu sampai 3 kali kan, dan juga mengirim Jokowi ke Vatikan. Ya. Kan soal ini nanti kita bahas ya. Cuman kenapa mereka akhirnya mencoret poin ke-9 yaitu adili Jokowi? Karena ada jalan lainnya, yaitu soal ijazah, Pram. Jadi satu jalannya adalah meminta pemakzulan Gibran. Di satu sisi ada kelompok lain yang mendegradasi Jokowi juga dengan cara ijazah palsu itu. Ada keterkaitannya nggak sih antara dua kelompok ini? Kalau kemarin kita datang suatu acara, itu satu tempat dua acara yang sama ya. Betul. Tapi kami tanya ke Bahkan 3 acara, Sen. 3 acara soal ya? PIK 2 ada. Soal PIK 2. Tapi kami tanya ke Sunarko, bilang ya ini kan ya mungkin berjalan bersama saja begitu. Sen, tadi kan lu bilang mereka agak berani ketika waktu Jokowi menjabat. Ya karena masih kuat Jokowi. Oh, karena masih kuat. Nah, apa alasan lain sehingga mereka ini sekarang gitu loh? Karena mereka melihat di kepemimpinan Jokowi atau saat Jokowi masih menjadi presiden, itu tentara diobok-obok. Dalam artian sistem meritokrasi di TNI itu dibabat habis gitu ya. Tapi kan bukan cuma di TNI aja ya. Di Polri juga. Polri juga sebetulnya. Polri, di lembaga lain juga begitu. Karena menurut hitungan para purnawirawan kan biasanya yang adi makayasa ataupun 10 besar itu kan dididik ataupun dibidik untuk menjadi pimpinan tertinggi di TNI. Tapi tiba-tiba muncullah istilah geng Solo kan. Yang mana mereka juga menyoroti soal Panglima sebelumnya, Panglima sekarang yang tidak pernah berada di top tiernya TNI ketika itu. Ya sebenarnya tidak harus adi makayasa juga untuk seorang pemimpin gitu ya, untuk seseorang menjadi Panglima TNI ataupun menjadi Kapolri. Cuman kan persoalannya adalah yang dipilih ini memang punya kapabilitas atau enggak. Nah, kalau kita melihat selama ini memang Jokowi sebelumnya memang dia memilih pejabat-pejabat ini dari lingkaran terdekatnya dia, dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia gitu. Kalau kemudian memang punya prestasi oke lah, tapi kalau kemudian prestasinya gitu-gitu aja, tidak menonjol dan hanya dipilih karena faktor kedekatan, disitulah sistem meritokrasi kita rusak. Gitu loh. Oke, setelah mereka merumuskan poin-poin ini, apa yang dilakukan? Jadi ada tahapan panjang, Pram. Tanggal 12 Februari mereka datang ke rumah Pak Tri Sutrisno, mantan Wapres, merumuskan dan meminta tanda tangannya Tri Sutrisno. Lalu tanggal 13 Purnawirawan ini menyurati ke Setnek. Jadi ada 2 lembar. Yang pertama surat permintaan audiensi atau bertemu dengan Prabowo. Lalu yang kedua 8 poin di petisi itu dengan lengkap dengan tanda tangan yang beredar begitu ya. Tapi mereka menunggu akhir dan tidak dapat jawaban.
Intinya mereka ingin bertemu Prabowo lah, Ya, kira-kira betul, kayak gitu betul. dengan mengirimkan surat itu dan ingin memberikan masukan. Poin mereka itu tidak ingin mengkudeta Prabowo, enggak. Enggak, yang Cuma- dikudetanya Gibrannya aja gitu ya. Mereka kayak ngajak ngobrol. Cuma ingin berdiskusi terkait dengan persoalan lah, mulai dari ingin kembali ke Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada IKN, lalu terakhir yang 8 itulah ya, yang pemakzulan Gibran. Kira-kira seperti itu. Cuma tidak direspon ya, Sen. Ya, tidak direspon. Sampai kemudian ada acara di Kelapa Gading itu. Nah, sebelum Kelapa Gading mereka juga sebetulnya men-setting acara itu di salah satu daerah Jakarta Timur. Tapi Gedung milik Satu Matra ya kalau ya nggak salah. gedung Ya. milik Satu Matra, tapi mendadak dibatalkan acara itu. Dia bilang ada permintaan dari petinggi di Matra sana gitu ya. Lalu mereka mencari tempat lah di Kelapa Gading yang mana dekat rumahnya Legend Mar Soeharto itu kan. Nah, di sana. Oke, tapi kita melihat bahwa sebagian dari para purnawirawan ini adalah pendukungnya Anies Baswedan. Ya, betul. Ya kan, katakanlah salah satunya Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto itu kan dia pendukung Anies Baswedan juga kan. Iya, kemarin juga kami ini di orang-orang Gerindra juga menganggapnya bahwa ini mah Jenderal Purnawirawan yang mendukung Anies begitu ya. Ya. Tapi pas kami tanya pada Sunarko, dia bilang di sini ini banyak pendukungnya Anies, banyak pendukungnya Prabowo dan banyak pendukungnya Ganjar. Dia bilang bahwa kita sudah tidak melihat pilpres lagi, ini melihat ada suatu persoalan yang perlu disuarakan begitu, Pram. Gua mau nambahin informasi dari Husen yang tadi dia sampaikan. Karena barusan gua ketemu dengan Tri Sutrisno, mantan Wapres ya. Jadi di tanggal 12 itu para purnawirawan itu selain berdiskusi, tapi juga menyerahkan poin-poin itu untuk dikoreksi oleh Tri Sutrisno. Dan itu selama 2 jam dia koreksi itu. Lama amat. Betul, karena dia membaca poin per poin, lalu kemudian juga kalau ada yang keliru dia koreksi dan lain-lain seperti itu. Terutama dia concern ke yang nomor 1, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang asli. Undang-undang asli. oke. Nah, Pram, kemarin kan lu sempat berkomunikasi dengan Sutioso. Apa yang lu peroleh dari Sutioso? Gue tanya sama Sutioso nih ya, dia kan ex kabin ya, pada masanya Jokowi. Dan dia, gue tanya nih, Pak ini kira-kira akan berlanjut terus nggak nih? Dan akan seberapa kuat? Kalau klaimnya dia, yaitu ya kami akan berlanjut terus. Dan kami ini kan bukan jenderal abal-abal. Jadi kami punya kaki juga dan pasti ini akan terus meluas. Pengennya sih seperti itu ya dari para purnawirawan ini. Ya persis, Pak Tri Sutrisno juga sama. Dia akan lanjut terus katanya, gas terus, kira-kira kayak gitu. Oke, gas gitu. Oke, gas. Nah, tadi nyambung Pram ya, ngobrol sama mantan kabin juga ya. Nah, kemarin kan kita wawancara Pak Soeharto itu ya. Dia bilang juga dia sudah bertemu dengan Hendro Priyono. Ex kabin juga. Ex kabin juga dan proses-prosesnya. Dia bilang bahwa Hendro Priyono ini mendukung gerakan para purnawirawan. Dan memang dalam pernyataan di publik Hendro Priyono kan tidak merendahkan ataupun tidak menampis gerakan purnawirawan ini kan. Silahkan dan seterusnya begitu ya. Dan mereka mengklaim bahwa Hendro Priyono ini mau ikut menekan, tapi dibilang nanti dulu Pak, dia bilang. Intinya Hendro Priyono ingin menyusul. Jadi kata beberapa teman purnawirawan, akan ada tambahan para purnawirawan yang akan menyusul atau menaikkan 8 petisi itu ya, termasuk Hendro Priyono. Tapi ditahan dulu ya sama teman-teman. Ada nggak sih penumpang gelap dalam operasi para purnawirawan TNI ini? Ada Pram, tapi jawabannya bisa dibaca di majalah Tempo. Oke. Husein ini paling jago jualannya ya. Oke, gue pengen tahu juga nih. Ini Prabowo wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa ketika para purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengserkan? Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo. Dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu ya. Dan kita telusik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang ibaratnya di launch attack kayak di games gitu kan, tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah
Gibran-nya begitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini. Tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu ya. Udahlah biarin aja itu jalan dan segala macam karena prosesnya panjang, Bram. Lalu kalau memakzulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis begitu ya dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan. Ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap memang analisa Pram. Ya itu kan bisa kebaca juga ketika lu kemudian mendowngrade seseorang gitu kan pasti ada tujuannya. Dan dalam hal ini apalagi kalau bukan 2029 dan mereka pasti juga sudah berpikir bahwa Jokowi akan mencoba untuk memajukan Gibran lagi entah sebagai capres atau cawapres gitu kan. Kalau ada yang dukung partainya gitu. Dan ini perlu juga ada cerita ya, Pram. Ini acara peresmian stasiun Wush gitu kan di Karawang gitu ya. Awalnya itu direncanakan yang meresmikan adalah Gibran. Tapi last minute AHY yang meresmikan stasiun di sana. Kenapa itu? Kenapa itu? Ya dua-duanya potensi maju di 2029 bos. Jadi ini Udah Prabowo di-spill ini nih. Prabowo lagi bagi ini ya apa namanya agenda gitu ya. Yang ini yang muncul Gibran, yang ini yang muncul AHY gitu ya. Begitulah. Oke, gue dapat informasi bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga nggak bagus-bagus amat. Benar nggak sih? Nah, Pram Wan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Lalu juga ada bantuan. Istana wakil presiden begitu ya. Misalkan kayak goodie bag ada namanya Istana wakil presiden ya, udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus perlu jati diri begitu ya. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang mau ngapain sih, manuver dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu dia di grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di istana presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google itu Gibrannya nggak ada, lagi bagi-bagi susu. Meskipun terakhir gue cek di Instagram dia diikutkan rapat ya dengan beberapa menteri. Terakhir ya. Tahu kali dia tahu Tempo menulis kali ya. Barangkali ya gitu. Ya biasanya kalau Tempo sudah menuliskan itu kemudian akhirnya orang mencoba untuk membantah. Nah makanya gue omongin duluan supaya tidak dibantah gitu. Ingat nggak sih waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan, mobil dual machine. Apa tuh? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Ya oke. Nah memang banyak yang bilang ya ini sebenarnya kita udah full bucket, bahan wawancara keterangan segala macam itu udah lama banget ya, yang memang menceritakan bahwa hubungan Prabowo dengan Gibran ini tidak baik-baik saja begitu. Ya gue inget dari Januari gue sudah minta kan, coba tolong cari tahu informasinya hubungan Prabowo dan Gibran gitu. Banyak banget Pram, kayak misalkan ini yang remeh ya, pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapih, selengean begitu ya, dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan Gibran itu udah rapih dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi Sen. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya. Tapi kemudian ditackle oleh istana. Jadi batal lah itu kira-kira. Jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu. Gitu. Menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba dapat telepon gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Tempo ya membongkar bahwa Wapres Gibran itu biang masalah teman-teman yang di negeri kita ya. Dan investigasi dari Tempo ini sungguh membuat kita tercengang ya. Tempo ini adalah
salah satu media yang sangat berkualitas sekali kalau mencari berita dan informasi. Dan pantas Prabowo itu tidak suka dengan Tempo, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bagaimana pemberitaan dari Tempo ini ya, dengan mewawancarai ya purnawirawan TNI, teman-teman, mereka membuat 8 poin ya tuntutan ya, salah satunya agar Gibran ini dimakzulkan dari wakil presiden karena diduga melanggar konstitusi dan sebagainya. Jika benar bahwa Gibran ini akan dimakzulkan ya, kita tidak tahu riwayat Gibran ke depan. Bagaimana menurut kalian?